Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya sayangi, pada kesempatan ini Ustadz, ya kenalkan dulu, saya Ustadz Subhan. Untuk pada kesempatan ini akan membawakan satu materi yang berkaitan dengan Idul Adha. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ada sebuah cerita yang menarik yang menjadi salah satu di antara syiar Islam, ya, syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau yang bernama Siti Hajar, kemudian bersama putra beliau yang bernama Sayyidina Ismail alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menuruti serta mematuhi apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di saat itu beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikaruniai keturunan. Ya, beliau berkeluarga, menikah dengan Siti Hajar, sudah sekian lama belum diberikan keturunan atau belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus asa beliau Nabi Ibrahim selalu memohon, meminta kepada Allah untuk supaya Allah memberikan keturunan serta anak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhtiar dan doa dari Nabi Ibrahim tidak pernah putus. Dan sampai pada satu masa atau satu waktu Allah wujudkan apa yang menjadi harapan dari Nabi Ibrahim untuk memiliki seorang putra. Hamillah istri beliau yang bernama Ibu Hajar atau Siti Hajar. Kemudian seiring berjalannya waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun, ya, setelah mendapatkan kabar atau mendapatkan satu kepastian bahwa sang istri telah hamil, maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Siti Hajar pun yang melewati harinya di saat mengandung sang putra atau sang bayi tersebut, ya, sampai pada satu waktu lahirlah sosok seorang bayi yang diidam-idamkan, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Lahirlah seorang bayi laki-laki, kemudian diberikan nama Ismail yang masih bayi di saat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat begitu bahagianya, begitu senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam di saat hadirnya sosok seorang putra yang ditunggu-tunggu, yang diidam-idamkan, Allah menguji kembali, ya, diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah lahir itu sang putra, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar mana, ya, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah dan cintanya Nabi Ibrahim kepada sang putra. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, ya, Siti Hajar bersama sang putra yang masih bayi, yang masih digendong, untuk berhijrah, ya, menuju ke sebuah tempat, sebuah lembah yang tandus, yang panas, bahkan tidak ada penghuninya sama sekali, ya, kanan kirinya
berupa gunung batu di sebuah tempat yang bernama Bakkah, yaitu nama tempat ya di Jazirah Arab ya yang sekarang diberikan atau menjadi Mekah namanya. Ya, nama aslinya adalah Bakkah. Berangkatlah mereka semua bertiga menuju ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah lembah yang tandus, yang kering, tidak ada air, yang panas. Akan tetapi dengan ketaatan beliau kepada Allah, Nabi Ibrahim tidak menolak apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Berangkat mereka bertiga dengan bekal seadanya. Ya, siang malam melakukan perjalanan, ya panas dingin, ya angin di padang pasir, beliau terjang demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai tempat ya yang dimaksud, ya memang tidak ada orang sama sekali. Bahkan karena memang tanahnya tandus, tidak ada pepohonan, ya tidak ada pepohonan yang dipakai untuk bernaung, panas di sana. Ya, akhirnya setelah sampai ke tempat itu, Nabi Ibrahim ya kembali mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas ke tempat yang lain, ya, berdakwah ke tempat yang lain dengan syarat anak dan istrinya tetap ditinggal di tempat yang tandus tersebut. Subhanallah, ujian yang berat. Ya, dulu anak yang diidam-idamkan setelah lahir disuruh pisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena yang perintah adalah Allah, Nabi Ibrahim menjalankannya dengan ikhlas, dengan senang hati, siap sam'an wa ta'atan, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada sang istri apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya, wahai istriku Ibrahim, barusan mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kalian berdua demi menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang lain. Ya, jawaban seorang istri yang salehah, seorang ibu yang salehah, Siti Hajar, ya, beliau menjawab, wahai Ibrahim, kalau memang itu perintah dari Allah, maka berangkatlah. Jangan khawatir dengan kami. Kami dijaga dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar mendapatkan jawaban yang mantap dari sang istri, berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, setelah sang suami Nabi Ibrahim berangkat, maka ini Siti Hajar mulai ya menjalani kehidupannya berdua dengan anaknya yang masih bayi. Ya, bekalnya dimakan, airnya diminum. Setelah itu habis semuanya, ya, sang anak mulai menangis. Ya, air susunya sudah tidak keluar, sang anak mulai menangis, ya, karena beliau juga di saat itu kehabisan makanan, kehabisan minuman, sehingga ASI-nya tidak keluar. Ya, sang anak menangis. Ditaruhlah sang anak itu, Nabi Ibrahim yang Nabi Ismail yang masih kecil, ya, diletakkan di atas padang pasir. Sang ibu atau Ibu Hajar ini berjalan menuju bukit untuk mencari air. Ya, di antaranya adalah ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, di Bukit Sofa tersebut, ya, dilihat barangkali di sana ada air. Ya, ternyata setelah Ibu Hajar naik ke atas bukit gunung batu, ternyata sampai atas tidak didapatkan air sama sekali. Dilihat di bukit sebelahnya, di Bukit Marwah, kelihatannya ada air. Turun beliau dari Bukit Sofa,
naik menuju Bukit Marwah, ya ternyata sampai di atas Bukit Marwah tidak ditemukan air sama sekali. Beliau mondar-mandir naik turun Safa Marwah selama 7 kali, sehingga ya perjuangannya Ibu Hajar ini pun diabadikan oleh Islam menjadi sebuah ibadah bagi jamaah haji yang namanya sa'i antara Safa dan Marwah. Subhanallah, ya, sebuah kekuasaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sang putra yang ada di bawah, ya, sang putra Ismail yang ada di bawah, beliau menggerakkan kakinya karena nangis yang begitu hebat, maka keluarlah satu mata air dari bekas kaki beliau, ya, yang di pasir, yaitu yang disebut dengan air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam tersebut tidak pernah habis airnya sampai hari kiamat. Subhanallah. Kemudian beriring berjalannya waktu, ya, karena di situ ada air, sehingga banyak orang yang tertarik untuk tinggal di tempat tersebut. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, sehingga menjadi banyak karena ada sumber air yang tidak pernah habis. Jadilah tempat yang tadinya sepi, tidak ada berpenghuni, menjadi sebuah tempat yang sangat ramai dengan penduduk, ya. Akhirnya berjalan, ya, selama sekian tahun, Nabi Ismail yang masih bayi pun beranjak besar. Kemudian datanglah sang ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, selesai dari tugas yang telah Allah tugaskan. Beliau pulang kembali ke tempat di Mekah itu, ya, dilihatnya Masya Allah, penduduknya sudah banyak, sang anak pun sudah menjadi besar, ya. Kemudian sayang beliau kepada sang anak pun semakin bertambah, ya. Setelah itu beliau Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, dibantu dengan sang putra Ismail alaihissalam, ya. Setelah menyelesaikan daripada pembangunan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada sekalian umat untuk menjalankan satu perintah Allah, yaitu ibadah haji. Kemudian, ya, sampai di sebuah malam Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, ya, di mana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sang putra kesayangan. Coba kita bayangkan, sang putra yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tersebut, ya. Karena taat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mimpi tersebut, ya, disimpan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam datanglah pada malam yang kedua mendapatkan mimpi yang sama. Kemudian malam yang ketiga mimpinya pun sama. Akhirnya disampaikanlah mimpi tersebut kepada sang putra Nabi Ismail alaihissalam, yang di saat itu masih kecil, masih muda belia. Dipanggil sang putra, "Wahai anakku Ismail, ayah telah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala." "Perintah apa, ayah?" kata sang Ismail, ya. Ayah telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi ayah yang berturut-turut bahwa ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau, wahai putraku. Jawaban seorang putra yang soleh, didikan seorang ibu yang solehah, dibentuk, dibangun menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh sang putra, "Wahai ayah, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, Ismail siap." Ya, kalau itu adalah perintah dari Allah, Ismail siap. Ya, maka oleh sang ayah pun dipersiapkan peralatannya, ya, pisaunya untuk menuju ke satu tempat untuk menyembelih sang Ismail alaihissalam, sang putra. Dibawa ini sang putra menuju ke sebuah tempat.
Sampai di pertengahan jalan godaan setan supaya Ibrahim menggagalkan apa yang menjadi tujuannya menjalankan perintah Allah, supaya Ismail sang putra menggagalkan, membatalkan apa yang menjadi tujuannya yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Datanglah setan satu tempat, dibisiki Nabi Ibrahim alaihissalam ya, untuk menggagalkan niatnya tersebut. Apa kau tidak kasihan dengan putramu? Sehingga Nabi Ibrahim pun paham kalau ini adalah godaan setan, diusir itu setan ya, dilempar dengan kerikil 7 ya, sehingga kejadian ini pun diabadikan oleh Islam menjadi sebuah ibadah yang bernama melempar jumroh ya, yang mana ada jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah, yaitu 3 tempat yang dimana di tempat tersebut setan telah menggoda Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk menggagalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah kepada suatu tempat yang sudah disiapkan Nabi Ismail alaihissalam ya, ditutupi mukanya. Nabi Ibrahim pun menyiapkan pisaunya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam ya, melihat hamba-hamba yang soleh dan hamba yang solehah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memilih domba yang terbaik dari surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai gantinya Nabi Ismail alaihissalam. Turunlah malaikat Jibril dengan membawa domba dari surga atau kambing dari surga, diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, lepaskan putramu, gantikan putramu dengan seekor domba atau seekor kambing ini. Akhirnya dilepaskan sang putra Ismail ya, diganti dengan seekor kambing dan disembelihlah kambing tersebut menjadi kurban ya. Makanya di hari ke-10 bulan Dzulhijjah kita umat muslimin merayakan hari raya kurban ya, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenang ketaatan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan pula ketaatan Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita yang singkat ini ya bisa kita pahami dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran buat kita sampai di manakah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.